Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini merupakan hari terakhir ya untuk materi eh, persiapan UTS. Ya, jadi nanti untuk ujian awal semester, ujian tengah semester ya, UTS. Itu nanti materinya dari pertemuan 1 sampai 6. Ya, jadi hari ini merupakan materi terakhir. Minggu depan insya Allah nanti saya berikan kuis ya, baru nanti di pertemuan 8 pelaksanaan UTS. Nah, materinya jangan lupa dibaca ya dan dipahami dari pertemuan 1 sampai 6. Oke, Oke, itu info yang perlu diingat-ingat nanti ya ketika UTS ini kan kalian baru semester pertama ya. Jadi harus eh, diinfokan untuk materi ujian UTS-nya nanti. Jadi materinya saya ulang, nanti silahkan dipelajari materi pertemuan 1 sampai 6. Nah, untuk untuk pertemuan 7 nanti minggu depan, insya Allah saya berikan kuis ya. Nah, ujiannya kapan? UTS-nya nanti di pertemuan 8. Oke, kita kembali ke materi, yaitu hari ini mengenai pengenalan internet. Internet kemarin sudah saya singgung ya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu internet. Jadi internet itu adalah jaringan ya, jaringan yang sifatnya global. Jaringannya apa kemarin? One ya, worldwide ya. Jadi sifatnya global mendunia. Jadi jaringan internet ini dihubungkan dengan perangkat komunikasi lainnya. Jadi nanti saling terhubung ya antara komputer, router, modem ya, terus kemudian telepon ya. Nah, ini saling terhubung. Jadi nanti supaya menghasilkan sebuah sinyal yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar user. Baik user di Indonesia, di benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, dan belahan dunia lainnya. Yaitu dengan menggunakan jasa apa? Jasa jaringan internet. Ini ya, mengenai internet. Terus media penghubungnya apa saja ya? Tadi kan seperti ada kabel, kemudian telepon, router, modem ya, kanal, satelit ya, kemudian frekuensi atau sinyal ya. Sehingga nanti memungkinkan perangkat kita, baik komputer maupun smartphone ya, itu yang terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. Jadi media perangkat lunaknya, perangkat kerasnya nggak hanya komputer, jadi bisa menggunakan tablet juga, PDE, kemudian smartphone ya. Nah, ini mengenai internet. Sejarahnya itu pertama kali internet itu ditemukan pada tahun 1960-an melalui sebuah proyek yang dimiliki ya Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu APRANET. Nah, tujuannya untuk apa Departemen Pertahanan Amerika ini membuat sebuah proyek yaitu kaitannya dengan eh, sebuah strategi ya atau tujuan yaitu tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan komputer-komputer di lembaga-lembaga riset ya agar dapat berkomunikasi atau berbagi informasi. Nah, sejak saat itulah internet berkembang pesat sampai saat ini dan berubah menjadi jaringan global yang kita kenal sekarang, kita gunakan sekarang. Itu sejarah singkat mengenai penemuan internet.
Nah, komponen-komponennya apa saja supaya internet yang kita miliki itu bisa berkomunikasi, bisa terkoneksi ya. Misalnya yang pakai WiFi, kemudian harus menggunakan perangkat apa saja, yang menggunakan kuota HP ya, disambungkan ke laptop. Nah, itu medianya apa saja. Nah, itu kan ya nggak sama ya. Nah, yang pertama dulu, yang menggunakan WiFi. Yang menggunakan WiFi pastinya nanti pertama menggunakan modem. Ya kan? Bagi kalian nih ya, yang menggunakan WiFi di rumah. Nah, ini bisa menggunakan modem ataupun router ya. Di mana modem ini tentunya perangkat yang nanti bisa mengarahkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan fungsi dari modem maupun router. Kemudian telepon. Nah, telepon ini juga digunakan untuk menghubungkan ya tadi sinyal internet. Kemudian software dan servernya. Jadi nanti software dan servernya itu dalam hal ini tentunya aplikasi yang tertanam di yang ada di komputer ya, nanti menyimpan data dan dapat diakses oleh pengguna. Kemudian yang keempat protokol. Apa itu protokol? Kalau dari dalam bahasa pemerintahan ya, protokoler kepresidenan. Itu tentunya pastinya adalah aturan. Jadi kaitannya dengan dunia internet, protokol ini adalah sebuah aturan yang mengatur ya cara data dikirimkan seperti eh, TCP maupun IP yang paling umum digunakan. Kemudian yang kelima adalah alamat ISP atau IP-nya. Apa sih alamat IP? Alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat ya yang terhubung ke internet. Biasanya 1.32.1.1.1.1.130 dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengenali dan mengakses data yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya cara kerja dari internet. Cara kerjanya gimana? Secara singkat ya, internet ini yang akan kita gunakan, ini dihubungkan oleh tadi apa perangkatnya. Kalau WiFi maupun kuota kan beda ya. Kalau WiFi tadi kan ada tentunya ada telepon, ada server, ada modem, ada router ya, dipilih salah satu. Kemudian ada kabel ya, kabelnya ini nanti macam-macam. Kemudian ada servernya, ada softwarenya ya yang harus diinstalisasi. Dan perangkat lain ya tentunya yang melalui jaringan yang disebut dengan protokol internet atau internet protokol. Sorry, yang disebut protokol. Nah, protokolnya ini apa? Yaitu IP, internet protokol. Nanti data yang dikirim melalui internet tadi dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui berbagai rute ya sebelum ke tujuan akhir. Rutenya ini dari mana tahunya? Dari alamat IP-nya. Lalu disusun kembali menjadi data yang utuh. Nah, untuk layanannya sendiri itu banyak. Yang pertama aja ada triple W. Nah, biasanya kita kan kalau berselancar ya, kita mau absen, kita mau cari informasi, itu kan ada kita menggunakan alamat URL-nya. Di mana dalam alamat URL itu eh, ada HTTPS ya, ada triple W. Nah, ini triple W itu merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan nanti dapat diakses melalui browser. Kita biasa ya biasa kan ya kita kalau misalnya mau absen, mau buka link A, link B. Nah, ini kan dari mana? Kita search engine-nya dari browser. Nah, browsernya ini terserah mau pakai browser Chrome, Mozilla ya, Oracle ya,
atau Internet Explorer ya, dan lain sebagainya, itu browser. Kemudian email. Email ini layanan komunikasi teks secara online ya. Nah, memungkinkan nanti pengiriman pesan secara elektronik, jadi secara online. Kemudian media sosial. Media sosial ini merupakan ya wadah atau tempat ya untuk berbagi informasi, foto, kemudian video, kemudian berita terkini ya. Nah, dan saling berinteraksi, terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian e-commerce. E-commerce ini adalah penjualan online, di mana di dalam apa namanya e-commerce sendiri itu nanti transaksinya tentunya berisi jual beli ya, secara online antara customer dengan sellernya. Kemudian streaming. Streaming ini layanan menonton video ya dan mendengarkan musik secara langsung dari internet. Itu streaming. Kemudian newsgroup. Nah, newsgroup ini adalah forum diskusi yang berbasis internet yang memungkinkan nanti pengguna bisa bertukar informasi, berita, opini tentang berbagai topik. Contohnya apa? Banyak. Contohnya ya, seperti WA ya, kan bisa digunakan untuk berkomunikasi. Selain WA, bisa IG, bisa email ya, bisa Facebook, bisa Yahoo Messengers ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, mailing list. Nah, ini merupakan alamat email yang digunakan untuk pengiriman pesan kepada sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi selalu bersamaan ya, bareng. Kemudian telnet. Telnet di sini adalah protokol yang nanti eh, berbentuk jaringan yang memungkinkan pengguna bisa mengakses komputer dan perangkat lainnya. Dari mana? Dari jarak jauh. Ya seperti melalui koneksi jaringan ya, internet, jaringan lokal lah ya, seperti itu. Kemudian FTP, File Transfer Protocol, kepanjangannya. Nah, yaitu sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antara dua perangkat ya melalui jaringan seperti internet lokal. Kemudian Talk. Talk di sini adalah sebuah layanan komunikasi yang nanti memungkinkan pengguna berbicara satu sama lain, jadi antara orang satu, user dua, user tiga, melalui sebuah jaringan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada chat. Nah, di sini adalah nanti sebuah platform ya, berupa aplikasi pesan seperti WA, kemudian Messengers ya, Telegram, kemudian Link, Link Up ya,
Terus kemudian Gmail ya. Gmail juga ada ya untuk media untuk chat, melakukan chatting, dan lain sebagainya. Kemudian Voice over Internet Protocol atau VoIP, yaitu sebuah teknologi yang nanti memungkinkan melakukan panggilan suara ya. Seperti contohnya ini ada Skype, kemudian Zoom, ada Google Meet ya. Dan ini kan konsepnya nanti ada audio dan videonya. Seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis dari website. Di sini nanti jenis-jenisnya banyak sekali. Ada com, org, kemudian akademi, AC ya, net, network ya, kemudian mil, militer, dan eh, governance, pemerintahan. Kemudian juga di bidang pendidikan juga ya, web pendidikan, ada education.ac.id, edu. Jadi pendidikan itu ada dua yang digunakan, yaitu yang ac.ac.id ya, dan edu. Nah, struktur dari alamat web itu sendiri terdiri dari ini ya, ada disiplinnya, di sini ada HTTP, kemudian ada eh, triple W. Nah, ini adalah rootnya. Kemudian ini student.ac.bsi ini adalah domainnya. Ini domain ya. Ini rootnya. Nah, ini struktur alamat web. Jadi terdiri dari root dan domainnya. Oke, lanjut. Saya hapus dulu. Eh, sebagai tambahan, ada istilah-istilah yang terkait dengan penggunaan internet, yaitu ada website ya. Website itu ya sebuah halaman web ya, baik itu web tadi, web pemerintahan, penjualan, terus atau bisnis ya, com, terus pendidikan dan lain sebagainya yang eh, digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi atau melakukan transaksi. Kemudian yang kedua ada istilah homepage. Homepage di sini adalah nanti halaman pertama yang akan muncul jika situs diakses oleh user. Kemudian URL, Universal Resource Locator, yaitu alamat dari halaman dan situs dari triple W. Nah, bentuk dasarnya adalah protokol ya. Di sini ada hostname dan path atau file name-nya. Nah, ini. Contohnya http www.yahoo.com. Sekarang tidak familiar lagi ya, jarang yang masih menggunakan Yahoo. Sekarang familiarnya menggunakan Gmail. Apakah nggak boleh? Boleh, masih boleh lah. Terus kemudian yang keempat ada protokol. Nah, protokol ini adalah tadi aturan atau sebuah mekanisme yang nanti standarkan untuk transfer dan manipulasi data. Kemudian Hypertext Transfer Protocol. Nah, di sini yang digunakan adalah triple W. Kemudian host, alamat hostingnya ya. Alat yang memiliki internet protokol ya, IP, internet protokol atau IP address di network
TCP, IP, atau internet. Kemudian hypertext markup ya, language ya atau HTML. Bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser. Supaya apa? Supaya halamannya nanti dapat ditampilkan secara benar. Kemudian web hosting. Nah, web hosting ini adalah tempat user, tempat bagi user supaya bisa menyimpan data dan dokumen di sebuah web server. Nah, ini istilah-istilah yang terkait dengan penggunaan internet. Oke. Demikian ya materi untuk hari ini, pertemuan 6 yang mengenai pengenalan internet. Oke. Jika ada pertanyaan atau tambahan, mungkin nanti bisa disampaikan di grup WA. Oke. Saya akhiri materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.